Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ratu Saputra di Most Popular Channel. Kali ini saya akan membahas mengenai reinforcement learning yang sebenarnya merupakan salah satu tugas UAS. Tugas UAS saya di kampus saya yaitu Universitas Bogor pada salah satu mata kuliah yaitu kecerdasan buatan. Nah, langsung aja kita bahas teman-teman. Reinforcement learning adalah tipe algoritma machine learning yang mana komputer akan dibuat mampu untuk belajar sendiri dari lingkungan yang ada dari sebuah agent. Jadi reinforcement learning ini adalah salah satu tipe algoritma machine learning yang mana di sini komputer dia akan dibuat untuk mampu belajar sendiri, yaitu nanti dari si agent terhadap lingkungannya. Secara umum, reinforcement learning adalah sebuah algoritma yang mengajarkan bagaimana cara bertindak untuk menghadapi suatu masalah atau belajar dari pengalaman dengan trial dan error. Jadi si agent ini nanti akan terus melakukan action, terus melakukan tindakannya dan akan melakukan trial dan error, sehingga nanti dia bisa mampu belajar dari environment. Nah, kemudian kita tidak perlu lagi melakukan proses training ataupun testing. Jadi karena dia bisa mampu belajar sendiri, jadi kita tidak perlu lagi memberikan training atau testing. Reinforcement learning ini membuat atau secara lainnya bahasanya itu reinforcement learning ini membuat software yang dapat melakukan action tertentu berdasarkan hasil belajarnya dari lingkungan. Dikatakan dengan kata lain gitu ya, reinforcement learning ini adalah membuat software yang dapat melakukan action terhadap hasil belajarnya. Nah, tipe machine learning ini termasuk kebagian deep learning. Nah, dari review paper yang saya baca yang berjudul pemanfaatan machine learning dalam berbagai bidang tahun 2020, penulisnya adalah Ahmad Raihan, Abbas Sunaria, dan Agam Setriani. Itu sini dijelaskan machine learning terbagi menjadi 3 kategori, yaitu supervised learning, unsupervised learning, dan yang ketiga reinforcement learning. Secara gambarannya seperti ini. Jadi machine learning ini adalah bagian dari artificial intelligence (AI) ya. Nah, sedangkan di machine learning ini terdapat 3 algoritma yang biasa digunakan adalah pertama supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Deep learning adalah bagian dari machine learning, dan machine learning adalah bagian dari artificial intelligence. Nah, ini yang kadang jadi pertanyaan juga ya. Sebenarnya posisinya hubungannya deep learning dan machine learning dan AI ini seperti apa? Dia menggambarkan seperti ini. Jadi machine learning ini bagian dari artificial intelligence. Nah, deep learning itu bagian dari machine learning. Istilah dalam reinforcement learning. Jadi yang pertama adalah agent. Agent adalah sebuah entitas yang diasumsikan melakukan action pada lingkungan atau environment untuk mendapatkan beberapa reward. Jadi nanti si agent ini akan melakukan action terhadap lingkungannya. Nah, si agent ini bisa bentuk apa saja, bisa binatang, bisa robot, manusia, komputer, tergantung keperluan. Nah, yang kedua adalah environment atau lingkungannya, yang mana si agent ini nanti akan melakukan aksinya terhadap lingkungan. Nah, dengan kata lain, environment ini adalah skenario yang harus dihadapi agent. Gitu ya. Kemudian action adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh agent terhadap lingkungannya. Jadi nanti si agent ini akan melakukan tindakan-tindakan terhadap lingkungannya. Kemudian setelah dia melakukan tindakan, itu ada reward. Reward adalah feedback langsung yang diberikan kepada agent ketika dia melakukan action atau tugas tertentu. Jadi si agent itu nanti kerjanya bagus atau tidak. Kalau bagus nanti akan diberikan reward.
atau juga kalau misalkan kerjanya nggak bagus bisa juga diberikan feedbacknya berupa punishment. Tapi di sini ya kalau kerjanya bagus diberikan reward. Nah kemudian yang selanjutnya adalah state. State adalah suatu keadaan yang mengacu pada situasi saat ini yang dikembalikan oleh environment. Jadi ketika si agen nanti melakukan aksi ya. Nah selain environment ini memberikan reward kepada si agent kalau aksinya bagus, si environment juga akan memberikan state, memberikan keadaan, memberikan status dari situasi yang ada pada saat itu setelah dilakukan aksi tersebut. Kemudian ada polisi adalah strategi yang diterapkan oleh agent untuk memutuskan aksi selanjutnya. Berdasarkan state yang ada, nanti si agentnya akan melakukan aksi apa gitu ya, berdasarkan strategi. Kemudian selanjutnya value diharapkan feedback jangka panjang dengan diskon dibandingkan dengan feedback jangka pendek. Kemudian value function ini menentukan nilai state yang merupakan jumlah total reward. Kemudian environment model ini meniru perilaku lingkungan. Ini membantu kita untuk membuat kesimpulan yang akan dibuat dan menentukan bagaimana environment akan berperilaku. Jadi model environment ini adalah model environment atau environment model ini sesuatu yang menggambarkan behavior dari environment gitu ya. Jadi ini sangat berguna untuk mendesain dan merencanakan behavior yang tepat pada situasi mendatang yang memungkinkan sebelum agent sendiri mempunyai pengalaman dengan situasi itu. Selanjutnya, model base. Model base merupakan metode pemecahan masalah RL. Jadi model base merupakan metode pemecahan masalah RL yang menggunakan metode berbasis model. Kemudian selanjutnya adalah action value atau biasa dikenal juga key value. Ini sangat mirip dengan value. Satu-satunya perbedaan antara keduanya adalah bahwa dibutuhkan parameter tambahan sebagai tindakan saat itu. Oke. Nah sekarang perbedaan supervised, unsupervised dan RL atau reinforcement learning. Jadi kalau secara gambarannya untuk supervised learning itu misalkan ada sebuah input gitu ya, berdata, ada apel, ada pisang, atau mungkin ada yang lainnya misalkan ya. Kemudian setelah di-input, kemudian data itu diproses. Nah, kemudian ada machine learning model. Nah, setelah diproses, maka data itu akan bisa dikenali karena tadi di awal sudah diberikan label bahwa ini apel, ini pisang. Sehingga ketika diberikan machine learning model, dia tahu kalau ini adalah apel, kalau ini adalah pisang, gitu ya. Sedangkan untuk unsupervised learning, ketika ada input gitu, berupa pisang atau apel, dia tidak memberikan label. Nah, makanya ketika ada machine learning model, dia tidak menunjukkan kalau ini apel, ini pisang, tapi dia akan mengkelompokkan ini kelompok A, ini kelompok B, karena dari awal tidak diberikan label tertentu. Lalu bagaimana dengan reinforcement learning? Reinforcement learning ini ada sebuah agent, kemudian ada lingkungan atau environment. Nah, nanti si agent ini akan memberikan action tertentu. Misalkan kalau robot, dia akan bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, ke atas, ke bawah, terserah. Artinya dia akan melakukan suatu tindakan terhadap lingkungan. Nah, setelah tindakan itu dilakukan, maka si environment ini dia akan memberikan feedback, memberikan status, memberikan keadaan dari hasil aksi yang telah dilakukan agent terhadap lingkungan di environment. Nah setelah itu si environment akan memberikan reward apabila agent ini memberikan kerja yang bagus, tugas yang bagus. Reinforcement theory. Jadi konsep dasar reinforcement learning ini diambil dari suatu teori dalam ilmu psikologi yang disebut dengan reinforcement theory. Teori ini menjelaskan bagaimana seorang itu dapat menentukan, memilih dan mengambil keputusan dalam kehidupan. Oke, dalam
Reinforcement teori ini terdapat 3 konsekuensi yang berbeda, yaitu konsekuensi yang memberikan reward, konsekuensi yang memberikan punishment atau hukuman, yang ketiga adalah konsekuensi yang tidak memberikan apa-apa. Jadi ketika si agent ini melakukan tindakan, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Misalkan gini ya, ini agent ini adalah seorang siswa, misalkan. Jadi contoh yang paling mudah yang bisa digambarkan di sini, misalkan ada seorang siswa di dalam kelas ya. Apalagi ini adalah siswa. Kemudian ada guru yang menjadikan lingkungannya yang memberikan aturan tertentu yang harus ditaati oleh siswa. Yang suatu saat siswa ini melakukan aksi. Aksinya adalah misalkan berteriak di dalam kelas. Nah, kemudian sang guru memberikan hukuman kepada siswa tersebut. Jadi dari aksi yang telah dilakukan ini kepada lingkungan, pada gurunya, karena dia melakukan tindakan yang tidak baik, maka yang diberikan bukan reward, tapi yang diberikan adalah punishment gitu ya. Nah, tapi dengan adanya punishment tersebut akan merubah sikap dari si siswa, si agent, sehingga ketika aksi selanjutnya proses selanjutnya dia tidak akan berteriak. Nah, apabila siswa ini bersikap baik dalam kelas, dia akan mendapatkan reward. Kalau tidak baik, dia akan mendapatkan punishment. Dengan reward itu dia akan bisa bersikap lebih baik lagi, dan demikian seterusnya. Sebenarnya jika dia tidak bertindak secara baik atau bertindak jelek, maka dia akan memberikan punishment yang akan merubah sikapnya. Tapi jika dia tidak melakukan tindakan yang baik setelah punishment tersebut, dia akan mendapatkan punishment lagi dan seterusnya. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat resultnya ya. Kita bisa buka di sini OpenAI.com. Nah, di sini ada, kita bisa mengambil resultnya di GitHub ya. Kemudian bisa download di sini, atau teman-teman juga bisa mencobanya langsung. Kita lihat di environment-nya di sini. Kita misalkan akan mencoba salah satu, bisa Acrobot atau Catpol yang bisa dicoba. Nah, untuk mencoba ini kita bisa mencobanya dengan Anaconda ya. Dengan Anaconda, tapi sebelumnya kita install dulu Python-nya. Jadi teman-teman bisa install Python dulu. Nah, silakan teman-teman di sini download dulu ya Python-nya. Versi yang terbaru versi 3.9.6. Setelah selesai instalasi, teman-teman bisa mencobanya di sini untuk ngecek versi Python-nya. Dengan matikan Python. Nah, ini versinya yang saya sudah terbaru. Setelah selesai install Python, selanjutnya install Anaconda nih. Anaconda di sini di anaconda.com. Di sini tinggal pilih produknya. Bisa yang individual, komersial, tinggal download. Di sini saya juga sudah menginstal Anaconda-nya. Setelah selesai instalasi, teman-teman buka anaconda.com. Kemudian sebelum melakukan instalasi, dibuat dulu foldernya. Misalkan di sini saya buat foldernya di data D, saya buatkan misalkan latihan. Oke. Sini kita panggil, masuk ke direktorinya latihan. Kita gunakan Jupyter Notebook. Nah, setelah
ketikkan Jupyter Notebook, dia akan langsung masuk ke halaman Jupyternya ya. Di sini bisa kita buat new Python. Nah, kita masukkan kodenya di sini. Kita bisa lihat tutorialnya ada juga di ini. Saya rekomendasikan ke Computer Science ya. Teman-teman tinggal mengikuti tutorialnya di sini. Jadi setelah teman-teman sudah terbuka halamannya seperti ini, tinggal diikuti kodenya. Oke, sini teman-teman kita lihat sudah running ya kodenya. Untuk selanjutnya kita lihat sini hasilnya. Baik teman-teman, untuk selanjutnya teman-teman bisa mengikuti tutorial yang ada di YouTube ini. Baik teman-teman, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.